gas. Apa ini judulnya nih? Oh, Tuhan membuat Tuhan. Itu kan pernyataan konyol itu. Masa sih? Iya, alasannya? Perkataannya konyol, perkataannya pasti konyol. Alasannya kenapa, Bang? Ya, logika kita berpikir nggak mungkin lah. Misalnya tukang becak membikin tukang becak kan gitu. Jadi kenapa dibikin judul lagi? Berarti judulnya aja udah konyol, apalagi isi pembicaraannya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, menarik. Ya. Lagian biar ada kerjamu, Jum, biar nggak nganggur. Ayo gas. Dari mana kita mulai? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, apa itu? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi menjadi Tuhan oleh Allah dan Kristus. Gitu. Oke. Sebelum ku kasih penjelasan samamu, pencerahan, coba apakah Juma tahu ada apa di latar belakang pernyataan di 1 Korintus itu? Itu kan perkataan Petrus. Kira-kira menurut Juma, sepengetahuan Juma, di belakang pernyataan itu apa yang terjadi? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya orang-orang yang membenci Yesus, pingin kali Yesus mati. Salah itu, Jum. Iyalah. Jadi kalau kita baca di dalam satu perikop itu, Jum, kenapa perkataan itu keluar dari mulut Rasul Petrus kala itu saat dia sedang menyampaikan firman Tuhan kepada khalayak ramai. Saat itu banyak orang bertobat, saat itu banyak orang dipenuhi Roh Kudus, lalu banyak orang yang kemudian berkata, siapakah gerangan orang ini sampai segitunya bisa membuat sesuatu mujizat yang belum pernah kita saksikan. Lalu keluarlah kata-kata kalimat tadi. Nggak ada dari kayak latar belakangnya seperti itu. Tidak dong, Anda ini abang ini selalu ngada-ngadi. Iya, bacalah namanya kisah Rasul itu. Kisah Rasul itu kan namanya aja udah kisah Rasul. Jadi rasul-rasul terutama Petrus di situ melakukan penginjilan, penyebaran Injil, menuntun orang banyak bertobat kepada Kristus, pengikut Kristus. Itulah latar belakangnya. Jadi banyak orang terkesima, terheran-heran karena mujizat sekali bertobat satu hari 3.000 jiwa. Jadi orang heran, ada apa? Ini siapa gerangan orang ini? Lalu keluarlah kalimat itu. Kira-kira itulah backgroundnya kurang lebih. Tidak begitu. Justru yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kan Yesus itu disalib, maka Petrus mengatakan apa? Coba baca datanya. Kalau kita melihat di data 29. Oke, bacakanlah dulu karena aku lagi di mobil ini, tidak ada Alkitab. Susah juga kan buka di handphone. Cobalah Juma sendiri yang bacakan. Oke, jadi kalau kita lihat Petrus sedang menjelaskan tentang Nabi Daud dan nubuatan Nabi Daud. Di data nomor 29, di situ Petrus mengkhotbahkan bahwasanya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan kalian berterus terang tentang Daud yang makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang telah menceritakan, Daud ini yang telah menceritakan, dan kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepada Daud dengan mengangkat sumpah bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Nomor 30-nya diterangkan, 31-nya diterangkan bahwa keturunan Daud ini yang adalah Yesus, diterangkan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kematian. Dagingnya tidak mengalami kematian. Lalu dikatakan lagi, Yesus ini akan menjadi saksi. Lalu dikatakan lagi bahwa ketika dagingnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dia akan ditinggikan oleh malaikat Tuhan. Jadi Yesus tidak mengalami kematian, dia akan ditinggikan oleh malaikat Tuhan ke langit. Nah, makanya dikatakan di 36-nya, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Nah, untuk siapa?
Untuk siapa Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan? Untuk siapa? Untuk seluruh isi dunia. Disitulah kebohongannya Anda. Seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi dan di kolong langit. Disitulah kebohongan Itu Anda. kan menurut Juma kebohongan, karena Juma gak percaya sama Yesus. Saya ulang lagi. Yang menyalib Yesus orang benar atau orang jahat? Yang menyalib Yesus itu kita tidak bisa menjudgment orang apakah dia benar atau jahat, tapi peristiwa penyaliban itu fakta. Sekarang gini Jom, kutanya dulu kau, pakai logika kau. Bagaimana Juma sekarang mampu menjustis orang yang menyalib Yesus itu benar atau salah? Coba buka faktanya, dalilmu apa? Pertama, perintah Elohim jangan membunuh. Yang kedua, ditegaskan lagi jangan membunuh orang benar, orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, mereka yang membunuh adalah membunuh untuk politik. Yang keempat, mereka yang membunuh karena tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus, maka mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis terlibat di dalamnya. Maka dengan kesimpulan keadaan tersebut, berarti yang menyalib Yesus adalah orang yang membenci Yesus, angkatan jahat. Saya akan kembalikan prospek berpikirmu yang benar sesuai dengan konstruksi yang dibangun dalam kebenaran Alkitab. Jadi apa yang kau katakan bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu, kau bilang mereka adalah orang jahat karena membunuh, karena ada larangan hukum Taurat jangan membunuh. Sebenarnya itu topiknya udah beda, tapi oke, nggak masalah. Jadi soal orang itu membunuh atau tidak membunuh, lalu kemudian kau bilang itu dosa, berarti itu kan karena perbuatan membunuhnya, bukan soal penyaliban. Karena penyaliban itu sendiri sudah bukan hanya rencana manusia, tetapi memang anak manusia harus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Itu kemampuan Yesus sendiri. Yesus sendiri pernah mengatakan itu. Dengar dulu Jum, biar kita sehat dalam berdiskusi. Saat Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya beberapa waktu sebelum penyaliban itu terjadi, dia sudah berkata bahwa anak manusia harus disalib dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Sudah sampaikan. Oke. Itu sudah bagian daripada cerita ini. Sekarang permasalahannya adalah ada ketika di dalam khotbah Petrus Kisah Rasul 2:36, di situ dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kau salibkan, kalian. Kalau kalian orang benar, berarti Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk orang benar. Tetapi kalau kau orang jahat, berarti Tuhan Elohim menjadikan kalian untuk menuhankan Yesus. Itu dalil. Tunggu sampai dulu. Maka saya butuh ketegasan dari saudara. Apakah yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Jawab. Di dalam proses penyaliban itu kita tidak membuat satu stigma apakah yang menyalibkan itu orang benar atau orang jahat. Yang pastinya bahwa Yesus itu disalib adalah namanya Tuhan, seperti kamu bilang tadi kan. Maka Allah Bapa telah membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau namanya bicara Tuhan Jum, berarti kalau namanya Tuhan itu tidak ada berpihak bahwa Tuhan itu hanya untuk orang benar, Tuhan itu juga untuk orang jahat. Tidak, Tuhan itu untuk seluruh. Anda salah. Benar, baik orang jahat, ya Tuhan itu tetap Tuhan. Anda salah. Itu cara kebenarannya berpikir. Anda salah. Sekarang gini, saya balik. Gini loh. Iman kita mungkin beda, tapi nggak apa-apa lah saya sedikit sebut ya. Kamu kan beriman kepada Allah gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kamu percaya itu hanya Allahnya orang benar? Kan tidak, tapi dia juga Allahnya orang jahat, Allahnya penipu, dia Allahnya orang kali.
boleh. Ya Allah bagi semua orang. Kan begitu. Yesus ini dijadikan Tuhan kepada mereka yang menyalib Yesus, bukan kepada seluruh alam. Nggak ada perkataan yang itu spesifik seperti itu dalilnya Nggak ada, Kisah Bos. Rasul 2 nomor 36, Abang. Iya, Itu jelas tapi itu. maksudnya bukan berarti Anda, perkataan saudara, ketuhanan Yesus itu hanya untuk yang dia katakan, bukan. Oh, tidak. Coba baca runutannya 37, 38, 39, 40. Dia 40-nya dikatakan. Coba sebutkan. Aku kan nggak ada di situ ini. Dia katakan di data 40-nya apa? Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi kemudian kesaksian terhadap itu semua dan mengecam dan menasihati mereka yang menyalib Yesus. Petrus menasihati mereka yang menyalib Yesus dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka dan itu adalah sebuah kebenaran, kenapa mereka disuruh bertobat dan menyelamatkan diri dari angkatan jahat? Pada saat itu orang-orang yang ada di lokasi di mana Petrus bicara tersebut belum semuanya menerima Yesus dan bertobat. Lah, jadi supaya justru kebenaran yang disampaikannya itu menjadi diterima dan kemudian mereka bertobat dan selamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Saudara, itu perikop itu jangan dikemana-manain, Jo. Sekarang begini. Ketika Petrus berkhotbah dan mengatakan korban salib yaitu Yesus yang kalian katakan Yesus, Tuhan Elohim menjadikan korban yang kau salib ini menjadi Tuhanmu. Oke? Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan. Otomatis Yesus ini Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Mereka kaget. Mereka sedih. Kok bisa? Kenapa harus kami menuhankan dia? Kan Tuhan kami Elohim. Enggak, Elohim mengatakan dia yang harus kau tuhankan. Dia adalah sembahanmu sekarang ini. Lalu dia mengatakan apa? Bagaimana caranya aku selamat? Apa kata Petrus? Bertobatlah, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan ini. Maksudnya, jika engkau bertobat dari dosa-dosamu membunuh Yesus, maka Yesus yang kau salib itu tidak akan menjadi Tuhanmu. Kau kembali kepada pangkuan Elohim. Itu tafsiran sesatku itu, Jo. Oh, bukan tafsiran. Kalau menafsir boleh, Jo, tapi bukan tafsiran. sesat. Oke, sekarang pertanyaannya. Menyesatkan seluruh makhluk hidup. Dengar. Pertanyaannya gini, Bung. Apakah kemudian orang-orang yang menyalib Yesus senang ketika dia tahu bahwa Yesus dijadikan Tuhan untuk dirinya? Senang atau tidak? Setelah mereka mendapatkan pencerahan dari Petrus saat itu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu, dan kemudian saat itu mereka tahu begitu Petrus menjabarkannya, menyampaikan firman Tuhan, barulah mereka merasakan dan mungkin mereka menyesal lalu mereka bertobat. Itulah 3.000 jiwa sekali bertobat. Dengarkan sekali lagi saya katakan. Dengarkan. Ketika orang-orang yang jahat ini mengetahui bahwa orang yang disalibnya itu oleh Elohim dijadikannya sebagai Tuhan bagi mereka, mereka bahagia, mereka senang atau gimana? Pasti bahagia karena mereka mendapatkan kabar sukacita dari Petrus. Oke, mereka bahagia. Kita baca data selanjutnya. Apa yang terjadi terhadap diri mereka setelah tahu? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat tertusuk. Hati mereka sangat sedih. Mereka menyadari kesalahan mereka. Itu yang kenapa Anda berubah? Kenapa Anda berubah? Mereka melakukan hal yang tidak mereka ketahui. Kenapa Anda kemudian berubah? Kata nusso di situ artinya itu sudah lain menyakiti. Pahamnya gitu. Bukan dengar. Kata nusso dalam bahasa Yunani itu maknanya menyakiti hati, menyakiti pikiran mereka. Setelah Petrus mengatakan yang kau bunuh itu Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadikannya sebagai Tuhan untukmu. Maka apa yang terdengar setelah mendengarkan itu? Hati mereka sangat sakit, sangat mengganggu pikiran. Tunggu, sangat mengganggu pikiran mereka. Maksudmu, Jum?
Hah. Aku udah paham maksudmu. Kenapa? Jadi gini, Kenapa Jum. dia tersakiti? Kenapa dia tersakiti? Oke, baik. Kenapa? Tadi Saya akan katanya jawab. Anda mengatakan bahagia. Tapi ternyata faktanya dia tersakiti, merasa terhina, merasa terbuang. Pernah nggak meneteskan air mata, bahkan nangis sejadi-jadinya justru karena kebahagiaanmu? Pernah nggak merasakan Ini bahagia tapi bukan kita nangis? bahagia. Ini Pernah bukan nggak? bahagia. Ini beda. begini. Kalau yang begitu bahagia beda. Ini bukan bahagia. Kata nuso Jadi- itu artinya, sabar dulu. Kata nuso itu artinya menyakiti pikiran mereka dengan sangat tajam. Jadi itu gejala Mengganggu emosional, dengan ganas emosi. perkataan itu. Itu sangat Ketika- mengganggu tuh. Waduh, Ketika apa ini? orang Jum merasakan Allahu bahwa Akbar. apa yang dilakukannya ternyata adalah sebuah kesalahan, ketika orang sadar, kadang-kadang ketika orang mulai hatinya itu tersentuh setelah dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ternyata adalah suatu kesalahan, setelah itu dia di satu sisi begitu mendapat pencerahan dia senang, tapi di satu sisi karena udah perbuatannya udah terlanjur dia menangis. Bung. Disitulah dia merasakan Bung. tadi itu hatinya itu seperti disayat-sayat. Bung, Itu kalau maksudnya. Bung, kalau Yesus itu Tuhan dan dijadikan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, kenapa dia harus merasa tersakiti? Kenapa dia tersakiti? Kenapa dia terpukul? Kenapa dia merasa kemudian tersakiti, merasa terganggu dengan ganas perkataan itu? Harusnya dia memuji Tuhan. Oh syukur, alhamdulillah, haleluya. Kalau begitu, terima kasih ya Tuhan. Kau telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Tapi faktanya, sabar dulu. Tapi faktanya dia merasa sakit dengan hinaan itu dia dihina. Baik, aku itu udah dihina. paham dari tadi aku udah paham maksudmu, Jum. Jadi maksudku gini, itu yang tadi Juma maksudkan, harusnya mereka bahagia dengan mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Itu berlaku bagi orang Kristen yang secara waktu dia udah dewasa. Jadi karena dia udah ada di fase yang memang sudah memahaminya dengan baik. Tapi ini mereka baru perjumpaan pertama kali soal kebenaran, di mana selama ini mereka justru merasa benar waktu mereka melakukan penangkapan, pembunuhan, penyaliban Yesus itu. Dengar dulu, waktu mereka melakukan penangkapan, penyaliban Yesus itu, selama ini mereka merasa benar pada posisi itu. Tapi setelah Petrus dengan kuasa Roh Kudus menyampaikan kebenaran itu, bahwa siapa Yesus yang sebenarnya dan bagaimana Yesus itu lahir ke dunia dan bagaimana dia kemudian setelah disalib dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah sekarang lihatlah, dia sudah bangkit. Dia ternyata tidak dapat ditelan oleh kematian karena nyatanya dia bangkit dan sekarang dia sudah ada di antara kita. Dia udah naik ke surga, dia udah kembali kepada Bapa di surga. Nah saat itulah dia mengejawantahkannya hal tersebut secara penuh kuasa, dan orang-orang yang menyalibkan itu kemudian mulai ada pikir terbuka, tercerahkan oleh mereka, lalu terjadilah dalam mental dan psikologis mereka antara bertentangan dengan merasa bersalah yang sangat berat. Di satu sisi mereka bersyukur karena udah dicerahkan dengan oleh Rasul Petrus. Itu yang terjadi. Jadi kita harus bisa masuk kepada konteks di sana pada saat itu ketika itu terjadi. Jadi antara batin mereka sendiri itu bergejolak karena mereka udah merasa berdosa, menodai tangannya dengan darah orang yang tidak bersalah, dan ternyata rupanya orang ini bukan sembarang orang setelah diketahui dari Petrus. Itu yang terjadi, Jum. Jadi itu posisinya, situasinya dramatis. Jadi tidak sama normatif seperti yang kita bayangkan. Jadi jangan salah memahami. Tapi kalau Juma mengatakan, aku tetap tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya up to you, itu hakmu. Tapi jangan dipelintir, jangan disesatkan seluruh makhluk hidup. Nggak boleh itu. Oke, baik. Kita uji siapa yang menyesatkan. Kau, Jum. Tunggu. Bertobatlah Kita kau, buktikan. Jum, dibaptislah kau. Aku pun siap membaptismu, Jum. Betul. Dalam nama Kita Yesus, uji. semoga kau menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Lanjut. Oh, Tuhan lantikan tidak mungkin. Tuhan dilantik untuk orang-orang jahat tidak mungkin saya terima. Sorry.
Sorry, itu untuk Anda aja. Itu untuk Anda aja. Ya udah, Jadi terserahlah untuk kami, untuk aku aja boleh ya. Tapi suatu saat jangan menyesal kau, Jom. Silakan. Yesus itu Tuhan yang dilantik untuk orang-orang jahat memang. Terserahlah mau dibilang, mau dilantik, mau deklarasi, Itu mau apa dalilnya. Dalilnya begitu. Mau kayak mana? Yesus Tuhan untuk orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini tidak mau menjadi korban sendiri. Makanya dia ke seluruh dunia mengajak orang lain juga sama seperti mereka. Pertanyaannya gini, Bung. Yang menyalib Yesus itu ahli Taurat, betul? Betul? Yang menyalib Yesus ahli Taurat, hanya betul? ahli Taurat, karena di dalam, kalau cuma serius dan terbuka dengan objektif, siapa-siapa pihak yang terlibat di dalam proses mulai penangkapan, penyesalan, Saya ulang lagi. penjadiban, itu melibatkan banyak pihak, bukan cuma ahli Taurat itu mungkin yang banyak orang-orang yang senang, ikut turut senang. Yang tapi menginginkan bukan ahli Taurat. Jangan bicara sendiri, Bang. Anda kan belum gila total, Ya, masih ada urusan sendiri. supaya Saya nggak perlu penjelasan penyembah Tuhan lantikan, nggak perlu. Yang menyalib Yesus adalah ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama yang memerintahkan eksekutornya Romawi. Pertanyaan saya, apakah ahli Taurat, Harusnya dari situ. orang Farisi sudah memiliki Tuhan sebelumnya? Makanya live aja. Jadi gini, kalau itu pertanyaan Juma, secara konseptual di dalam pemikiran bangsa Yahudi sebelum Kristus ada lahir ke dunia, tentu mereka memiliki Tuhan yang bernama Allah, Yahweh atau Elohim. Itu sudah pasti. Oke. Itu sudah pasti. Dalam Iya, sejarah sudah pasti. memang begitu. Jangan bicara sendiri. Dengar, ketika Anda sudah mengetahui bahwa mereka sudah punya Tuhan, lalu oleh karena kejahatannya, Tuhan mengatakan, karena kau jahat, maka orang yang kau salibkan itu, aku jadikan untukmu sebagai Tuhanmu. Sekarang, sabar dulu. Sekarang, ketika mereka menuhankan mantan mayat ini, dikarenakan kejahatannya, itu kemenangan bagi dia atau itu adalah kehancuran bagi mereka? Kemenangan lah kalau dari konsep dosa. Terus kenapa mereka merasa bersedih dan minta bagaimana saya harus Tadi apa udah ini? saya jawab, kenapa diulang-ulang? Anda memplesetkan isi Bible. Sabar. Tadi orang yang ulas loh, kamu diamnya Saudara, tadi mendengarnya. Kupikir udah Anda tobat. mengulasnya. Supaya diulang-ulangi Anda mengulasnya sebagai orang kafir, orang Kristen. Anda tidak merasakan apa yang dirasakan Itu mereka. urusanmu lah, mau kami yang kafir, mau Hei, kau yang kafir. kamu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Kau seenak perutmu karena kau kafir. Kau menganggap dirimu itu di situ. Sedangkan mereka merasa sakit. Mereka merasa terhancurkan dengan dijadikannya mantan mayat ini sebagai Tuhan bagi mereka. Sudahlah dia adalah kemudian melakukan kejahatan. Anak orang yang mereka tolak disuruh pula menuhankan orang tersebut. Bagaimana nggak sakit? Jadi Yesus itu hanya dijadikan Tuhan oleh orang-orang jahat. Itu hukuman bagi orang jahat. Hukuman dari Tuhan untuk orang jahat menuhankan mantan mayat. Orang Yahudi sampai hari ini tidak menuhankan mantan mayat tersebut. Hanya orang-orang jahat dan pengikut-pengikutnya yang menyembah mantan mayat tersebut. Orang Yahudi di sinagoge tidak menyembah mantan mayat. Itulah yang menyakiti hati mereka. Sangat membuat hati mereka itu terguncang. Maka dia bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan kalau sudah kayak begini? Apa kata Petrus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat itu. Bertobatlah Maksudnya apa? dan berilah dirimu dibaptis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Keluarlah dari orang-orang jahat. Jangan mau Yesus. Itu kan lagi-lagi tafsiran sesatmu, Jum. Loh, sekarang kalau dia bertobat, siapa Tuhannya? Kembali kepada siapa? Tuhan yang mana? Justru karena Petrus mengajak mereka bertobat itu dalam rangka untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nenekmu kiper. Loh, nenekmu kiper. Justru disuruh Maka dia kita bertobat. dengan baik, Dom, bukan matamu yang baik. Dengarkan. Dari Yesus tadi Tuhan. kau, cuma Yesus saya ngomong. Tuhan. Yesus Tuhan untuk orang-orang jahat. Waktu itu kan, dilantik untuk orang jahat kan? Betul nggak? Lanjut.
Saya tanya samamu, Tuhan Elohim melantik Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang jahat kan? Untuk semua makhluk hidup, dari tadi udah kujawab. Dalilnya mana? Loh, kok dalilnya mana? Dalilnya mana? Dengarkan. Dalilnya Yohanes 13. Yohanes 13. Nenekmu kiper. Yang di situ, yang di situ yang saya tanya. Hoi, yang di situ yang saya tanya. Kisah para rasul itu di khotbah Petrus, di mana Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk seluruh orang? Mana dalilnya? Yesus itu tidak hanya di dalam kitab Mana Rasul. dalilnya? Di semua kitab Mana Perjanjian Baru ada dalilnya? tentang Yesus. Mana dalilnya Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk seluruh umat Aku manusia? adalah Dalil. jalan dan kebenaran dan Nenekmu hidup. kiper. Barang siapa Justru yang orang percaya yang padaku menjadikan, akan dengar. diselamatkan. Dengarkan, yang menjadikan Yesus jalan tidak menyalip Yesus. Yang menolak Yesus sebagai jalanlah yang menyalip Yesus, tuyul. Jadi jangan kau gabungkan. Sekarang yang menyalip Yesuslah yang dijadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Ya, Mana makanya dalilnya? Petrus pun kan berkata kepada orang yang seperti kau anggap itu, yang kau Mana anggap yang dalilnya? melakukan kejahatan Mana itu. dalilnya? Dan Bahwa dalilnya perkataan Petrus itu sendiri. Yesus mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk kamu. Jadi aku gara-gara sambil Sekarang mana Jom, dalil? Sabar dulu. dengar dulu, Jom. Mana Dengar dulu. dalilnya? Dengar dulu, Bung. Jom. Mana Dengar dalilnya? Tuhan Aku- melantik Yesus menjadi Tuhan untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Sebenarnya dalil untuk pertanyaanmu sangat banyak bahwa Yesus Silakan, di mana Tuhan? untuk semua makhluk hidup. Di mana Karena dalilnya aku ini lagi di Tuhan mobil, tak bisa buka Elohim? Alkitab. Kalau bisa Di kutunjukkan mana sama. dalilnya Tuhan Elohim membuat Yesus untuk menjadi Tuhan bagi seluruh manusia? Mana dalil? Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya untuk orang jahat. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu kan takdiranmu yang sesat. Saya minta dalil, saya bukan minta tafsir. Saya minta dalil di mana dalilnya Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk seluruh manusia. Mana? Yang pastinya, Jom, di Alkitab firman Tuhan jelas sangat banyak mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, kalau kau tidak tahu kerjaan arti dunia, angkatan jahat. kau belajar dulu isi dunia. Orang-orang jahat yang sudah dikutuk ini tidak mau masuk neraka sendiri. Maka dia mengajak orang-orang lain juga masuk neraka dengan Itu kan menuhankan menurutmu. Tuhan lantikan. Tidak Itu kan dong. tafsiran sesatmu. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, tadi Mana aku dalilnya? bilang, Tuhan Yesus itu membuat datang ke Yesus dunia ini yang untuk menjadi disalib juru selamat untuk dunia. menjadi Tuhan bagi seluruh manusia. Mana dalil? Dalil. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia, termasuk Juma dan keluarga Muhammad di Nenekmu dalam. kiper. Justru yang menolak Yesus jadi juru selamatlah yang menyalibkan, tuyul. Jangan kau gila permanen. Kalau orang menjadikan Yesus juru selamat, tidak mungkin disalibnya. Karena mereka menghentikan keselamatan yang Yesus ajarkan, maka Tuhan menghakimi mereka dengan menjadikan korban pengganti Yesus Jom, sebagai Tuhan dulu, bagi Jom. orang-orang jahat. Biar ku Jadi kasih kau pelajaran kesimpulannya, cara berbicara. Dengar dulu, kesimpulannya, dengar kesimpulannya. Yang menuhankan Yesus hanyalah orang-orang yang dikutuk Elohim. Titik. Dengar dulu, Jom. Tadi kan kau bilang, kadang-kadang perkataan Juma ini paradoks. Jadi aku nggak tahu ini, otaknya juga paradoks ini, kurasa ini. Tadi kau bilang kan, Jom, tadi kau bilang, ingat kata-katamu tadi. Bagaimana mungkin, ya kan, orang yang menyalibkannya, menyalibkan Tuhannya, menjadikan itu lagi jadi Tuhan, kau bilang. Juma pernah tahu nggak secara logikamu, pada saat mereka menyalibkan, mereka belum paham siapa itu Yesus. Jadi jangan kau samaratakan waktunya. Anda Mereka keliru. dengar dong, aku ngomong tadi kau panjang lebar. Dengar dulu. Mereka mengerti bahwa Yesus itu Tuhan tatkala semua proses penyaliban itu sudah berlalu. Yesus sudah bangkit dari kubur. Baru tahu mereka ceritanya dari Petrus bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan Tuhan berarti bagi mereka menyalibkan Tuhan. Tuhan dan bagi mempertahankan siapa? Yang disalibkan bukan Tuhan itu. bagi siapa? Ya, Tuhan bagi ketika itu mereka Hai. percaya terhadap perkataan Petrus
Berarti itu adalah orang-orang Yahudi yang menyalibkan itu. Disitulah mereka Yesus percaya Tuhan. bahwa Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bagi siapa? Bagi seluruh isi dunia. Dalilnya mana? Akulah jalan keselamatan dan kebenaran. Loh, dikasih dalilnya. Oke lah, Mana Jom. dalilnya? Jom. Oke lah dulu ya, Mana? Cis. Udah mau turun aku. Oke. Ini di depan Thank aku you. udah mau turun. Dari Oke, kantor. thank you. Ya, Oke, semoga kau Bang, oke. sehat-sehat dan segera dijamah Tuhan ya. Damai Yesus Kristus bagimu. Siapa yang mau menyembah makhluk yang jadikan kutuk, Bang? Nggak ada, Bang. Sorry, Bang. Tuhan Oke lah, kami Jom. sudah Oke lah, Jom. cukup. Tuhan Ya, memberkatimu, Jom. Makasih ya. Ya, amin. Ya, Tuhan makasih. memberkatimu. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah, teman-teman. Saudara-saudara kita Kristen ini semakin ngotot, semakin nyata. Ngotot kalian, makin nyatalah apa yang kemudian Al-Quran katakan. Al-Quran menjelaskan apa? Tuhan Allah menjadikan iblis sebagai sembahan. Tolong sayang, lampu. Sebagai sembahan. Bagi siapa? Bagi orang-orang jahat. Iblis dijadikan Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu kata Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Makanya seruannya apa? Ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Jangan dinaikkan dulu ya moderator, kita mau maghrib. Wahai Bani Adam, kata Allah. Syukran sahabat bintang. Wahai Bani Adam, jangan sampai kau disesatkan kemudian oleh setan, sebagaimana setan telah menyesatkan orang tuamu ketika di surga. Jangan mau kau disesatkan. Kenapa? Karena setan itu bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak lihat dia. Jadi dengan mudah setan itu menyesatkan kamu. Karena setan bisa melihatmu, sementara kamu tidak bisa melihatnya. Lalu Allah menekankan apa? Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Tuhan menjadikan iblis sebagai penolong, sebagai kurios, sebagai tuan, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Pertanyaannya, yang menyalib Yesus ini orang beriman kepada Yesus atau tidak beriman? Tidak beriman. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan orang-orang yang tidak beriman ini yang menginginkan membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Pengganti Yesus, pengganti Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Mereka ingin membunuh Nabi Isa. Nabi Isa mereka ingin bunuh karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Tidak seperti kita, beriman kepada nabi-nabi. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan. Penggantinya, karena Tuhan membalas makar mereka, maka penggantinya dijadikan sebagai penolong bagi mereka. Itu yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sekelompok manusia sudah pantas untuk mendapat petunjuk. Siapa mereka? Yang beriman kepada para nabi, beriman kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Isa, menjadi penolong ajaran Nabi Isa. Mereka ini tidak termasuk kepada orang yang kemudian masuk dalam kelompok orang yang sesat. Farikan hada, pantas mereka mendapatkan petunjuk karena mereka kemudian beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah sebagai rasul bagi mereka untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah. Wa farikan hakka alaihimud dalalah, dan sudah pantas sebagian manusia menjadi sesat. Mereka sudah pantas menyembah makhluk, mereka sudah pantas menyembah korban yang mengganti Nabi Isa, mereka sudah pantas kemudian masuk ke dalam neraka dengan orang-orang yang pendahulu mereka. Kenapa? Kan mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka ingin mencelakakan nabi-nabi Allah, maka pantas mereka mendapatkan neraka. Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 32, 33 dan seterusnya, bahkan sampai 39. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kau ingin lepas? Bagaimana mungkin kau lepas dari neraka jahanam, kata Yesus. Separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh dan kau salibkan. Tuh,
Tidak mungkin kau lepas dari neraka. Malah kemudian kata Petrus, karena yang kau salibkan ini diakibatkan karena kebencianmu, maka Tuhan Elohim menentukan Ia yang kau salib menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Maka dijadikanlah kemudian korban pengganti Nabi Isa ini sebagai sembahan. Siapa yang menjadikan itu? Tuhan Allah. Disebabkan karena mereka tidak beriman. Farikan hadawa farikan hakka alaihimud dalalah. Manusia keturunan Adam pantas mendapat petunjuk, dan sebagian pantas tidak mendapatkan petunjuk alias sesat. Karena mereka kenapa? Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Itu kata Quran, innahum muttakhasus syayatin auliya min dunillah. Mereka menjadikan penolong selain daripada Allah, pelindung selain daripada Allah. Siapa? Setan. Kenapa dikatakan setan yang dijadikan sebagai pelindung? Mereka sudah tahu, oh ternyata dia dijadikan Tuhan untuk orang-orang sesat. Dia dijadikan Tuhan untuk angkatan jahat. Dia dijadikan Tuhan kepada orang-orang yang kufur, ingkar kepada Nabi Isa. Loh, kenapa saya ikut-ikutan? Kenapa saya tidak menyembah Tuhan yang benar aja? Kenapa saya harus mengikuti mereka yang mau menyalib Yesus untuk menuhankan kepada korban yang mereka salibkan sendiri? Kenapa? Kenapa? Kan ada Tuhan. Yang sebelum Yesus kan sudah ada Tuhan. Kenapa saya tidak sembah itu aja? Kenapa saya harus menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi? Sementara Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi adalah Tuhan untuk mereka yang jahat. Kenapa? Lalu kata Allah, terjawab, mereka memang pantas sesat karena mereka tahu, tapi tetap aja mereka menuhankan Tuhan yang dilantik tersebut. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan tiap hari Minggu itu adalah petunjuk dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal mereka membaca dalam kitab mereka. Mereka membaca, tapi mereka kemudian tidak ingin keluar dari sana. Padahal mereka yang menyalib pun bertanya, apa yang harus aku lakukan? Weh, cepat weh, tolong, please. Kenapa aku harus digituin sama Tuhan? Please, berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Sudah dikasih solusi kok. Tapi kalian tidak mau mendengarkan solusi yang dikasih Petrus. Bertobat, tinggalkan menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Elohim. Tinggalkan, bertobat dari sana. Jangan kau tetap di situ. Tetapi faktanya sampai hari ini, malah berapi-api kalau ditanya. Malah dia semakin hebat kalau ditanya. Padahal kita hanya datang sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Tidak semua orang kafir bisa bertemu dengan para apologet Islam. Tidak semua zaman orang-orang kafir hidup bersama dengan zamannya para apologet Islam. Berbahagialah kalian, gembiralah kalian dengan hadirnya kami. Tapi kalau tetap kalian itu pada jalan yang sesat, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti binatang ternak, malah lebih rendah dari hewan. Kenapa? Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengar. Mereka tidak menggunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah mengatakan farikan hadawa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk mu'allaf, dan sebagian lagi sudah pantas sesat, memperjuangkan, mempertahankan, menyembah kepada Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi. Innahum muttakhazus syayatin auliya. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai penolong min dunillah, selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, mereka menganggap, oh, dengan berlenggak-lenggok membawa kitabnya mereka pada hari tertentu, mereka menganggap mereka sudah mendapat petunjuk.
Justru itu akibat summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati mereka buta, mata kuping gak berfungsi, sehingga mereka tidak membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah datang menyatakan itu, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan kalian. Kalau ternyata betul-betul bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi adalah orang yang menerima suap, pengkhianat sebagaimana Bible. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menyerahkan orang benar Yesus kepada penghakiman untuk dibunuh? Yudas. Siapa yang dikutuk berdasarkan Ulangan 27 nomor 25? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Yudas. Dan siapa yang dikatakan iblis oleh Yesus? Yudas. Benar tidak Al-Quran ketika dia mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai penolong, sebagai sembahan bagi mereka? Iblis. Yohanes 6:70, Yudas iblis. Kalau ternyata yang dikutuk berdasarkan Ulangan 27:25 adalah Yudas, berarti iblis. Berarti yang keluar dari kubur adalah, berarti yang mereka sembah adalah, maka pantaslah kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pantas pada hari terakhir nanti apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh mereka. Kata Yesus nih, pada hari terakhir nanti banyak orang menyeruku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti banyak orang-orang yang menyembah selain daripada Allah akan dimusuhi oleh yang mereka sembah, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang disembahnya. Subhanallah. Ketika datang ayat-ayatku, kata Allah, mereka menolak ayat-ayatku. Mereka tidak beriman. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Sudah dijelaskan Elohim, seluruh orang Israel harus tahu. Yang maksud adalah Yesus yang kau salibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Di mana logika sehat ketika ada Tuhan yang dibuat? Di mana logika Tuhan, logika sehat ketika Tuhan sudah ada, sudah disembah ribuan tahun oleh Abraham, oleh Ismail, oleh Isa, oleh Yakub, turun-temurun sudah disembah. Tiba-tiba saja di abad pertama ada Tuhan yang dibuat lagi. Akal di mana, weh? Jadi jangan marah ketika ada kata yang menyakiti hati. Semua itu adalah kebenaran, berdalil, berdata. Pegangan kita ini Bible. Pegangan kita nih, kita nggak mengada-ngada. Mereka lah yang lebih pintar dari isi Bible. Ketika Petrus mengatakan kepada mereka orang jahat yang menyalib Yesus, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Yesus yang kau, Yesus yang kalian salib. Begitu ditanya si Oten yang lebih pintar dari Tuhannya, Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk siapa? Untuk seluruh manusia bangsa umat. Yesus yang kau, yang kalian itu bukan untuk seluruh orang, Pak.
Kau itu hanya oknum tertentu, Pak. Yang menyalib di situ bukan semua orang, Pak. Tetapi hanya untuk mereka yang kufur, ingkar, tidak beriman kepada Yesus Nabi Isa alaihissalam. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saudaraku. Jadi please, mari ajak pendeta-pendeta kalian hadir. Hadapi Bang Suma untuk berdiskusi dengan baik. Jangan marah, jangan emosi, jangan tendensius kebencian. Jangan. Murni kita diskusi, gunakan data. Pegangan saya Bible dan Al-Quran. Pegangan Anda? Doktrin dogma jauh-jauh dari saya. Doktrin dogma jauh-jauh dari saya. Anda punya ilmu? Sini, diskusi dengan Bang Zuma. Oke, teman-teman sekalian, di sini sudah waktunya ibadah menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sudah maghrib di kota Makassar ini. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang mungkin tidak sopan kepada saudara-saudara saya Muslim. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ya, terima kasih juga atas dukungannya, atas atensinya. Kemudian tap-tap layarnya 1M lagi teman-teman, Masya Allah. Cuman ini yang Love Orange ini belum pernah tembus 10K. Mana tahu bisa nanti 10K teman-teman. Ternyata itu mempengaruhi logaritma tampilan komal kita, akun kita ini di seluruh pertiktokan dunia. Jadi kalau dia semakin tinggi, maka dia semakin sering. Kalau di scroll itu semakin besar peluang untuk masuk ke HP orang-orang. Sehingga ketika scroll, apa ini kok heboh masuk, apa ini kok heboh masuk. Sehingga komal kita ini penuh dengan orang-orang yang ingin belajar tentang perbandingan agama. Jadi mari jangan malas untuk tap layar, untuk posting ulang, untuk Love Orange-nya jangan malas. Supaya banyak orang yang tercerahkan. Kan enak juga tuh kalau misalnya antri orang Kristen naik, kan enak. Banyak kita memberikan ilmu, banyak kita memberikan edukasi, banyak pula amalan pahala kita. Jadi jangan sungkan di tap-tap layar semuanya, jangan sambil nyimak. Jangan kayak tadi. Cobalah teman-teman, ada beberapa orang yang naik Muslim. Begitu naik ternyata dia lagi tidak monitor. Ada yang di pabrik, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi PK-PK, dan seterusnya. Artinya bahwa ya tidak semua kita yang ada di sini fokus untuk ibadah. Ada yang cuman nebeng-nebeng aja untuk ikut-ikutan. Seharusnya begitu kita masuk tap-tap layar, posting ulang, itu baru ibadah namanya teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Begitu juga yang ada di YouTube. Mohon maaf semuanya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas apa yang kalian berikan kepada kita. Ya, pada prinsipnya semua kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang kemudian bisa membalas kebaikan teman-teman. Dan kepada saudara kami non-muslim, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang benar yang saya sampaikan menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Tadi saya sudah mengatakan kami orang beriman itu di Islam diperintahkan untuk melawan kebatilan. Kami umat Islam itu disuruh memerangi kebodohan, disuruh memerangi kejahiliaan, disuruh memerangi kejahilan. Oleh karena itu jangan marah, jangan dendam, jangan emosi. Terima kebenaran itu meskipun pahit. Kalau ada yang perlu diluruskan, mohon izin naik ke sini kita luruskan. Kita rajut toleransi antar umat beragama dengan cara berdiskusi seperti ini. Bukan kita saling tidak kenal satu sama yang lain. Lalu ketika ada riak kecil jadi riak besar. Jangan. Sebisa mungkin kita tetap menjaga toleransi, menjaga persaudaraan kita. Kita saling mencintai satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain. Sebab kita ini adalah saudara dalam bingkai negara Republik yang kita cintai, Indonesia. Sekali lagi saya minta maaf, dan kalau ada yang perlu Anda luruskan silakan naik ke sini, infokan kepada sarjana-sarjana teologi kita supaya naik ke sini supaya memberikan edukasi pencerahan kepada kami yang ada di sini. Tapi ingat, di sini bukan gereja. Tidak ada doktrin, tidak ada dogma. Semata-mata kita bicara berdasarkan dalil dan kekuatan berfikir. Sekira begitu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan.
Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Assalamualaikum. Termalam jangan lupa ya, kumpul lagi kita di sini ya. Siapkan kopi, gorengan, ya. Dan supaya tidak terlalu banyak nyamuk, jangan lupa minum CTM 2 biji sebelum 10 menit sebelum nyimak. Minum CTM 2 biji supaya